Untuk bangun yayasan mana buktinya? Ya saat ini memang belum nampak buktinya, tapi nanti ke depannya insya Allah saya apakan. Kedepannya apa kan Bu? Gak ada. Ini saya banyak dari teman-teman saya yang nyumbang kemari sebelumnya. Itu sekitar 20 tahun sampai sekarang ini itu belum ada. Anak-anak yang tadi itu, anak-anak terlantar tadi itu makin banyak. Tentu saja kebutuhan mereka itu semakin banyak, semakin meningkat. Apalagi sekarang. Ngecek langsung kondisi anak yatim piatu itu gimana? Oh enggak boleh. Enak aja kamu itu datang. Sana saya. Enggak. Ya biar saya cek aja. Enggak. Kok gitu? Ini ustazah apa ini? Allah, itu bukan ustazah ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun anta badrun, anta nurun fauqa nurin, anta samsun anta badrun, anta nurun fauqa nurin, anta isrun wa uqali, anta misbahus suduri. Ya Habibi ya Muhammad, ya rusal qalbi khaini, ya Habibi ya Muhammad, ya rusal qalbi khaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imal makil qabtaini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton setianya Masri Official. Jadi di sini saya sendiri karena Masri sendiri dia ada pengajian. Jadi dia nggak bisa hadir, nggak bisa terjun ke lapangan untuk menelusuri permasalahan-permasalahan yang ada di sini gitu. Jadi ini cuman saya sendiri. Jadi oh ya, jadi gini, untuk pemesanan ini, wah ini kebetulan tadi Mas Ri bilang gini ke saya kan, ini kamu jaga-jaga, kamu bawa ini ya, untuk jaga-jaga gitu katanya kan, untuk jaga-jaga.
Jadi dia nitipin ini karena mungkin dia tahu sih udah firasat dia nggak enak kan. Soalnya ini saya sendiri sama kameramen juga kan. Jadi untuk pemesanan batu liontin delima ini, merah delima ini, langsung aja ke admin, monggo ke admin. Di nomor 0813 9772 3334. Saya ulangin lagi, 0813 9772 3334. Jadi ini kebetulan ini cuma satu. Ini karena saya kesayangannya Mas Re kan. Mas Re sayang sama saya. Ini dipegangkan untuk saya yang membawanya. Jadi di sini saya akan kembali menelusuri tentang ibu yang memakan uang anak yatim tersebut. Oknum-oknum yang seperti itu. Jadi saya ingin melanjutkan perjuangannya Mas Re, karena Mas Re pun nggak bisa hadir kan. Jadi kebetulan sekali, emang nggak tahu ya, karena saya ini awalnya emang nggak yakin kalau dia tuh mau nerima uang yang segitu. Sebelumnya saya sudah tanya sama teman kan, emang dia pernah menyumbang sekitar 1 jutaan lah gitu katanya kan. Ya itu aja ditolak gitu, apalagi cuma 200.000 ya kameramen. Iya. Duh, nauzubillah. Bahkan pas Mas Re itu ngasih 200.000 kan, yang kemarin itu uangnya itu dilempar ke wajahnya Mas Re. Makanya itu jadi adab nauzubillah. dia tuh yang katanya santri ustazah itu gimana gitu. Iya, makanya itu. Jadi di sini saya ingin telusuri lagi dan saya ingin tahu. Jadi kan selama ini kan saya pengen lihat juga para anak yatim piatu itu gimana sih tempat tinggalnya. Saya ingin masuk juga gitu ke dalamnya. Karena sebelumnya kemarin itu kayak nggak mau, maksudnya tuh memang saya belum ada niat gitu buat ngecek gitu kan. Cuman di sini saya udah mulai ada keganjilan gitu. Jadi langsung aja kita telusuri kan gitu kan. Tapi saya mohon maaf kali kan gitu kan. Mohon maafnya tuh gini. Karena saya pun juga belum ngerti kan gitu. Belum ngerti banyak tentang yang mungkin belum saya ketahui. Jadi di sini saya modal nekat aja. Ya kameramen. Jadi saya modal nekat aja karena saya tuh ingin membantu perjuangannya Mas Re. Saya ingin membantu. Jadi oh ya, satu lagi. Kemarin kan kata Ibu Ustazah Ayu itu bahwasannya kita ini gimana ya, kita ini nggak usah datang lagi kalau cuman ngasih uang segitu. Kalau untuk bahasanya yang saya cerna, jadi kan uang ini kan untuk pribadi dia aja, bukan untuk proyek pembangunan. Jadi saya tuh bukan apa kan gitu, itu kan bukan hal yang baik gitu kan, itu nggak baik kan gitu kan, dan itu dilarang Allah kan gitu. Mas Ri kan sudah jelaskan juga kemarin tuh sama saya juga, kamu jangan seperti itu ya Mas, katanya Mas Agung. Iya Mas, itu ajab Tuhan pedih katanya. Makanya itu yang saya pegang dari Mas Ri. Makanya malam ini saya turun ke lapangan, saya langsung cek. Saya pengen tahu mana posisinya kalau saya sendiri. Apa yang dibuat sama ibu itu saya nggak tahu. Oke, langsung aja. Bismillah.
Nah, kameramen, hati-hati. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada apa lagi nih? Nggak ada apa-apa, Bu. Saya cuma ingin tanya aja gitu. Jadi Apa itu? enggak, soal kemarin kan Ibu kan melakukan tindak yang nggak pantas terhadap Mas Re kan. Ini saya boleh duduk, Bu? Ya udah, silakan. Allahu Akbar. Jadi gini, kemarin kan Mas Re sudah dibilang, kan gitu, dibilang sama Mas Re, saya ada uangnya segini, itu yang ingin saya beri, tapi itu tujuannya bukan segitu loh, Bu, yang ingin dikasih. Itu kan bakalan nyusul lagi, karena uangnya ya yang di tas itu cuma segitu, kok malah Ibu kayak gitu sama Mas Re. Saya nggak terima, jujur aja saya nggak terima. Jadi apa sih mau Ibu? Ya kan kata dia 30 juta, tapi yang dikasih cuma segitu. Memang cukup untuk beli apa kalau uang segitu? Gini, Bu. Masalah cukup beli apa itu kan oke, Ibu yang ngatur. Kan gitu kan. Ya kalau Ibu logika aja, untuk tambah-tambahan untuk beli beras, kayak beli sayur kan untuk makan mereka aja kan cukup uang segitu. Ya itu kebelakangannya itu bakalan nyusul uangnya. Jadi kok Ibu kok bertindak seperti itu, seorang ustazah bertindak seperti itu maksudnya apa toh, Bu? Untung saya duduk di sini, untung kemarin saya enggak emosi karena saya menghargai Mas Re. Ya nggak bisa bilang gitu juga. Adik ini sok mau tahu aja urusan pribadi saya. Ya kan saya udah bilang, kalau ngasih sumbangan kok segitu, ya kan saya nggak terima diperlakukan kayak gitu. Itu namanya apa, menghina saya dengan uang segitu. Itu hanya untuk apa? Menghina gimana loh, Bu? Kan jelas-jelas yang dijanjikan sama Mas Re itu kan sudah jelas kan gitu. Ini segini dulu ya, Bu. Ibu terima dengan baik kan gitu kan. Ya udah Mas, nggak apa-apa, kalau emang Mas ada rezeki Mas susul lagi pun nggak apa-apa kan gitu kan. Tapi cara Ibu yang gini loh, Bu, maksud saya itu gini, Ibu nerima uangnya dengan baik. Kalau Ibu nggak mau nerima, ya Ibu pulangan dengan baik gitu, dengan cara yang baik. Kenapa Ibu harus melemparkan? Emosi gimana, Bu? Ya gimana dia ngomongnya 30 juta gitu, dikeluarkan uangnya segitu. Gini aja. Sebenarnya uangnya ini tujuannya untuk apa sama Ibu? Ya memang untuk bangun yayasan lah. Untuk bangun yayasan, mana buktinya? Ya saat ini memang belum nampak buktinya, tapi nanti ke depannya insya Allah saya apakan. Kedepannya apakan, Bu? Nggak ada. Ini saya banyak dari teman-teman saya yang nyumbang kemari sebelumnya, itu sekitar 20 tahun sampai sekarang ini itu belum ada perubahan. Ya namanya anak-anak yang tadi itu, anak-anak terlantar tadi itu makin banyak. Tentu saja kebutuhan mereka itu semakin banyak, semakin meningkat. Apalagi sekarang apa-apa mahal. Ya tahu sendirilah keadaan ekonomi di Indonesia ini gimana. Jangan ngomongnya enak-enak aja. Kirainnya ibu itu menelan hasil anak-anak yatim, donaturnya. Oh kayak gitu, kan jelek sekali nama saya itu dicemar-cemarkan kayak gitu. Saya juga karena gini, Bu, sebelumnya kan dari warga kan gitu kan, dari warga udah pun ngomong juga kan gitu. Ya mereka bukan nggak mau ngasih uang ke Ibu, tapi mereka tuh udah nggak percaya sama Ibu. Ya sebaliknya saya juga udah nggak percaya, karena saya udah tahu kedok Ibu ini seperti apa, saya udah tahu tujuan Ibu ini seperti apa, saya udah tahu. Ya kan tujuan saya kan seperti yang saya bilang semalam itu, saya itu mau bangun yayasan, saya itu mau memperluas itu tadi tempat-tempat penampungan anak-anak yatim piatu ini tadi. Kayak mana nih kameramen? Ya, Mas. Kita nih bukan nggak mau nelusuri kan gitu kan. Ibu nih terus nyela
kan, terus mengelak kan Coba gitu. membela diri. Padahal ya memang kenyataannya kayak gitu. Aduh ya Allah. Udah gini aja Bu, saya ingin ngecek langsung kondisi anak yatim piatu itu gimana. Oh enggak boleh. Enak aja kamu itu datang. Udah sana pulang aja kamu. Enggak Bu, pantas soalnya kamu di sini. ya kita kan perlu bukti juga loh Bu, perlu bukti. Nah, saya Udah ingin nggak tahu. nyumbang. Sok-sok apa pula ikut-ikut campur udah Ya udah Allah. keluar aja. Ya saya ingin tahu kondisi anak-anak itu gimana kan gitu. Apakah mereka berkecukupan atau gimana? Apa mereka itu mungkin sebaliknya malah terlantar kan gitu. Gimana? Saya ingin melihat aja ya. Oh enggak. Saya izinkan tuh kamu melihat enggak. Udah. Saya Oh ingin enggak. Kamu enak aja kamu itu lihat-lihat. Udah Bu. Udah, jangan Enggak, halangi saya. Enggak. Saya izinkan. Itu anak-anak saya. Enggak. Kamu pulang aja sana. Pulang aja ya. Maksudnya gimana Bu? Ya Pulang. saya nggak mau rumah saya diperiksa-periksa. Ya saya ingin lihat kondisi anak-anak itu gimana. Enggak. Ya biar saya cek aja Bu. Enggak ada. Astagfirullah. Mas, bangun Mas. Memang kejam kali ini memang. Astagfirullah. Allah, gimana adabnya itu? Ya, Mas, bagus Mas. Kok gitu Ibu sama saya Bu? Aduh. Loh, Mas, ini kayaknya kok kayak gerak-geriknya ini beda kayak kemarin nih, Mas. Ini bukan ustazah ini, Mas. Ini bukan dia nih, Mas. Apa kamu ini? Apa yang kamu buat sama saya nih? Kok? Aduh. Lu kok main? Ini ustazah apa ini? Allah. Itu bukan ustazah ini. Ustazah berkedok apa ini? Sudah hentikan. Allahu Akbar. Kamu apa yang kamu buat sama saya? Saya nggak berbuat apa-apa kok. Saya dari tadi di sini duduk. Kameramen, kamu hati-hati ya. Ya, Mas, ya, Mas. Ini serangan kameramen. Ini kayaknya bukan ustazah yang kita kenal kemarin nih, Mas. Ini kayak bukan dia nih, Mas. Kalau gitu caramu, oke lah. Saya datang kemari bagus-bagus. Saya ingin melihat kondisi anak-anak yatim di sini. Tapi kamu kenapa melakukan itu sama saya?
Apa tujuan kamu? Kalau ingin menyerang, silahkan, monggo diserang. Iya, monggo diserang. Kamu jangan ketawa-ketawa di situ. Monggo diserang. Mas Re. Maaf ya Mas Re. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Udah panas saya, panas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udah ya, kalau kamu nggak memberikan saya izin, kayak saya akan datang lagi kemari sama Mas Re. Saya nggak takut. Iya, kamu nggak takut, boleh kamu nggak takut. Udah, saya nggak menantang ibu ya. Tapi saya sendiri, saya nggak terima diginiin. Tiba-tiba saya diserang toh. Apa maksudnya? Gitu. Kalau emang niat kamu tuh baik, kamu nggak akan seperti itu sama saya, Bu. Justru niat ibu itu jelek lah sama saya, makanya saya diserang. Tujuan saya tuh baik, datang kemari ingin melihat anak-anak yatim itu. Kenapa ibu serang saya? Ya kan anak-anak saya, hak saya. Ya saya kan ingin melihat kondisinya saja. Iya, kalau mau lihat kondisinya, kamu kasih aja uangnya, kan nanti kamu lihat sendiri kondisi anak ini saya perlakukan gimana. Nggak beres nih, udah kameramen ya. Lihat saja ya Bu. Mungkin gitu aja lah. Ini badan saya nggak enak kali nih. Tiba-tiba panas dada saya. Entah kenapa ini. Ini saya mungkin segini saja saya akhirin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.